Plastik adalah bahan unik yang selalu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dari minuman kemasan sampai komponen elektronik. Plastik adalah cara kita memindahkan makanan dan produk di seluruh dunia. Tapi, setelah digunakan selama puluhan tahun, bahan hebat ini telah menjadi salah satu ancaman terbesar planet bumi. Plastik tak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga tubuh kita. Sekarang, kita perlu memutuskan untuk menggunakan plastik dengan lebih bijak atau melihat anak cucu kita tersiksa akibat kelalaian kita. Alasan yang membuat plastik ideal, yakni murah, dapat diandalkan, dan tahan lama, seharusnya menjadi keuntungan. Tapi, semua itulah yang menjadikan plastik ancaman bagi lingkungan kita. Setiap tahun, kita di Indonesia memproduksi lebih dari 5,6 juta metrik ton plastik baru. Itu setara dengan sekitar 40.000 populasi paus biru, hewan terbesar di dunia. Itu baru di Indonesia, belum di seluruh dunia. Hanya sebagian kecil plastik, kurang dari 10%-nya, yang berhasil didaur ulang dan digunakan kembali. Bagaimana dengan sisanya? Itu semua berakhir di sini. Ini pemandangan TPA di pinggir kota Jakarta, tempat sampah plastik dari pusat kota dibuang. Masalahnya, perlu waktu ratusan tahun untuk mengurai plastik. Jadi, kita bisa menemukan sampah yang sudah ada sejak pertama kali kita menggunakan plastik. Menurut beberapa penelitian, jumlah plastik di TPA mencapai 6,4 miliar ton. Kapal kontainer besar ini bagaikan kota terapung. Tapi, dibutuhkan 41.000 kapal macam ini untuk menyamai berat sampah plastik di seluruh dunia. Apa yang terjadi jika plastik tidak terbuang ke TPA? Banyak yang akhirnya terbuang ke sini. Ini adalah lokasi menyelam di Tulamben, di lepas pantai Bali. Atraksi populer di kalangan wisatawan yang sekarang menjadi seperti ini. Ikan-ikan berenang melewati lautan sampah. Yang menyedihkan, itu bukan bagian terburuknya. Ini adalah pulau sampah di Laut Karibia. Di Samudra Pasifik, pulau-pulau sampahnya lebih besar lagi. Kita mungkin tak melihatnya setiap hari, tapi pulau-pulau ini nyata. Semua plastik ini akhirnya terurai, tapi tidak akan hilang. Partikel-partikel plastik dimakan organisme terkecil di lautan. Kemudian, mereka dimakan oleh organisme yang lebih besar. Lalu, yang lebih besar lagi. Sampai akhirnya, plastik ada di ikan yang kita makan dan berakhir di perut kita. Lantas, berapa yang dibutuhkan untuk membersihkan seluruh sampah di dunia? Siapa yang tahu? Tapi, ada satu hal yang bisa kita lakukan. Bijak menggunakan plastik. Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sedemikian banyak. Sampahnya datang dari laut, kemungkinan besar sampah itu datangnya dari Jakarta. Nah, kalau sampah itu datangnya dari Jakarta, kemungkinan besar sampah itu sampah kita. Oh man, it's freaking strong. That's plastic. Indonesia saat ini menyandang gelar sebagai negara kedua terbesar dunia penyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya. Sering banget ketemu sachet yang tahun 80-an. Nah itu mungkin Indomie yang kita makan waktu kita masih SD nyampe ke sini gitu. Donald Trump, jangan buang sampah ke Indonesia. Indonesia bukan tempat sampahnya Amerika. Sampah plastik ini sulit untuk diolah, Pak. Dan untuk ini harus dicuci, dipelet, itu butuh air yang banyak, dibuang ke sungai, dan juga dibakar. Nah, itu bahan kimia keluar. Masyarakat ini tidak tahu bahwa membakar plastik itu akan menghasilkan racun dan bersifat pemicu kanker. Apa mikroplastik di bandeng ini menunjukkan Bisa saja terkontaminasi ya. Kontaminasi mikroplastik. Berarti yang pink ini kemungkinan ada di saluran pencernaan saya juga kan? Iya.
produksi makanan itu bukan dari darat base-nya lebih banyak, tapi dari laut. Nah kita nanti kalau 2050 lebih banyak plastik, kita mau makan plastik. Bali kemarin kan sudah mengeluarkan regulasi tolak kertas kresek, tolak sedotan plastik, dan tolak penghasil styrofoam. Nah, kita ingin merayakan ini dan membawanya ke level nasional. Terus pemerintah pusat gimana nih tanggapannya? Aku pengen tahu itu aja sebenarnya. Harus ada yang wujudkan kata-kata agar tak terpenjara di kepompong wacana. Karena diam takkan jawab pertanyaan, tapi kalau bicara lebih bermakna jika kau pikir kau bilang kau lakukan. Selama saya masih bisa bersuara, saya tak akan berhenti berusaha demi semua yang kita cintai.